Baik, mohon izin Bapak Ibu yang berada di ruang rapat paripurna DPRD dimohon untuk bersiap karena di depan telah dilaksanakan prosesi cucuk lampah dan sesaat lagi kita akan menyambut bersama-sama. Untuk itu kami peringatkan kembali Bapak Ibu untuk menonaktifkan nada dering pada alat komunikasi atau telepon genggam masing-masing serta dimohon untuk mengikuti rangkaian acara dengan seksama agar acara yang kita ikuti bersama pada pagi hari ini dapat berjalan hikmat dan juga lancar. Mesem. Sip. Undangan dan hadirin dimohon untuk berdiri. Selamat datang kami ucapkan kepada Bupati Banyuwangi, Wakil Bupati Banyuwangi, Kepala Bakorwil 5 Jember, segenap pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi, jajaran Forkopimda serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi di ruang rapat paripurna DPRD. Dan selanjutnya untuk mengawali acara, marilah kita ikuti bersama santunan kepada anak yatim piatu. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام المستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد
محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bupati Banyuwangi, yang kami hormati Wakil Bupati Banyuwangi, yang kami hormati Kepala Bakorwil 5 Jember, dan yang kami hormati jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banyuwangi atau yang mewakili. Yang kami hormati pula pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi periode 2019-2024 dan anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi periode 2024-2029 beserta pendamping dan keluarga. Yang kami hormati segenap tokoh agama dan tokoh masyarakat. Dan yang kami hormati Ketua KPU Kabupaten Banyuwangi atau yang mewakili, Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi atau yang mewakili, para pimpinan partai politik, para kepala satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Banyuwangi, Forkopimka se-Kecamatan Banyuwangi, pimpinan instansi vertikal dan seluruh undangan yang hadir di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Banyuwangi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka pengucapan sumpah janji anggota DPRD masa jabatan 2024-2029 sekaligus peresmian pemberhentian anggota DPRD masa jabatan 2019-2024 hari ini Rabu 21 Agustus 2024 dimulai. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama pembukaan Rapat Paripurna Istimewa oleh Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi. Yang terhormat Bapak Imade Cahyana Negara SE, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Merdeka. Yang terhormat pejabat Gubernur Jawa Timur atau yang mewakili, yang kami hormati Saudari Bupati, Wakil Bupati Banyuwangi, yang kami hormati anggota Forum Pimpinan Daerah, yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan dan anggota DPRD masa jabatan 2019-2024, yang berbahagia dan kami hormati anggota DPRD terpilih untuk masa jabatan 2024-2029
Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, para asisten dan para staf ahli Bupati. Yang kami hormati Saudara Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember Banyuwangi, Saudara Kepala BNNK dan Kepala Dinas, badan-badan instansi vertikal lainnya di Kabupaten Banyuwangi. Yang kami hormati Saudara Pimpinan dan anggota Bawaslu, Saudara Ketua dan Komisioner KPU Kabupaten Banyuwangi. Yang kami hormati Saudara Sekretaris KPU dan Sekretaris Bawaslu. Yang kami hormati Saudara Inspektur Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Badan, Kepala Bagian Komponen Pemerintah di lingkungan Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. Yang kami hormati para pimpinan partai politik, Bapak Ibu tokoh agama, tokoh masyarakat, para pimpinan lembaga swadaya masyarakat, pimpinan organisasi pemuda, Bapak Ibu rektor dan para pimpinan lembaga penyelenggara pendidikan perguruan tinggi, ketua organisasi profesi, para pimpinan perusahaan BUMN, BUMD dan swasta di Kabupaten Banyuwangi. Yang kami hormati para camat, lurah dan kepala desa se-Kabupaten Banyuwangi, Bapak Ibu hadirin serta rekan-rekan wartawan baik media cetak maupun elektronik yang kami banggakan. Hadirin rapat paripurna yang berbahagia. Kebahagiaan yang mendalam dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim, yang telah melimpahkan kasih dan sayangnya sehingga kita semua dapat bersama-sama melaksanakan rapat paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat. Atas nama pimpinan DPRD kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang mendalam pada Bapak Ibu yang telah hadir di tempat ini memenuhi undangan dalam rangka pelaksanaan paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka peresmian pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi masa jabatan 2019-2024 sekaligus pengucapan sumpah janji anggota DPRD masa jabatan 2024-2029. Sehubungan dengan hal itu, melalui kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan selamat pada Bapak Ibu saudara-saudara yang terpilih menjadi anggota DPRD pada masa jabatan 2024-2029 yang pada hari ini dapat mengikuti pelaksanaan pengucapan sumpah janji sebagai syarat dan ketentuan untuk memangku jabatan sebagai anggota DPRD sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya, yakni mengemban amanat rakyat untuk 5 tahun ke depan sejak pengucapan sumpah janji pada hari ini melalui pelaksanaan 3 tugas pokok dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 maupun ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Perlu kita renungkan bersama bahwa sejatinya sumpah dan janji itu merupakan komitmen diri untuk melaksanakan nilai-nilai luhur. Kita ucapkan di hadapan yang hadir hari ini untuk kita pertanggungjawabkan secara moral pada rakyat Banyuwangi dan pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada Bapak Ibu saudara-saudaraku anggota DPRD masa jabatan tahun 2019-2024 yang kebetulan berkompetisi pada pemilu tahun 2024 namun belum mendapatkan amanat untuk mengabdikan diri kembali sebagai wakil rakyat di periode mendatang, kami ingin menyampaikan atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya selama ini dalam kelembagaan DPRD. Yakinlah ke depan ada banyak tugas dan peran lain untuk bisa bersama kami dalam bingkai berkarya dan mengabdi bagi kemajuan Banyuwangi yang kita cintai. Semoga kebersamaan selama ini dapat terus kita pupuk dan kembangkan lebih baik lagi pada momentum lain ke depan. Bapak Ibu yang kami hormati, atas nama pimpinan DPRD tidak lupa pula kami menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas dukungan dan kerjasamanya kepada semua pihak sehingga tugas-tugas pokok dan fungsi DPRD secara kelembagaan dapat berjalan dengan baik. Ucapan terima kasih dan apresiasi yang mendalam secara khusus kami sampaikan kepada Saudari Bupati dan Wakil Bupati yang telah bersama-sama melaksanakan pemerintahan daerah dengan dukungan forum komunikasi pimpinan daerah maupun stakeholder lainnya untuk bersama-sama mendorong kemajuan melalui pembangunan fisik, mental, spiritual untuk mewujudkan masyarakat Banyuwangi sejahtera, lahir dan batin sebagai wujud sinergitas dari kita semua. Hadirin sekalian yang kami hormati, maka melalui kesempatan ini perlu kami sampaikan sekilas catatan DPRD dalam mengemban tugas masa jabatan 2019-2024 antara lain sebagai berikut. 1. Pelaksanaan rapat-rapat dengar pendapat umum sebanyak 57 kali. 2. Pelaksanaan rapat paripurna sebanyak 147 kali. 3. Pelaksanaan reses dan masa sidang sebanyak 15 kali. Rekomendasi DPRD sebanyak 19 rekomendasi. Surat keputusan DPRD sebanyak 134 surat keputusan. 6. Surat keputusan pimpinan DPRD sebanyak 19 surat keputusan.
7 rancangan peraturan daerah yang sudah menjadi produk peraturan daerah sebanyak 47 peraturan daerah. Beberapa rancangan perda yang sedang dan dalam tahap pembahasan maupun sedang dalam tahapan evaluasi atau fasilitasi Gubernur Jawa Timur saat ini adalah: 1. Rancangan perda tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sedang dalam pembahasan. 2. Rancangan peraturan daerah dalam tahapan fasilitasi adalah rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren, rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pengembangan produk unggulan daerah, rancangan peraturan daerah tentang pembinaan ideologi Pancasila. 3. Rancangan peraturan daerah sedang dalam tahapan evaluasi adalah rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2024. Selanjutnya, catatan penting untuk ditindaklanjuti pada kesempatan mendatang antara lain: 1. Penuntasan beberapa rancangan peraturan daerah yang mendesak dan sedang dalam tahapan evaluasi atau fasilitasi Gubernur, sekaligus mendorong untuk bersama-sama melakukan evaluasi terhadap produk peraturan daerah yang sudah ada. Terkait existing peraturan daerah dimaksud apakah sudah ada ketentuan lebih teknis maupun seberapa urgennya peraturan daerah tersebut memberikan daya hukum terhadap realita dan dinamika kehidupan masyarakat saat ini dan yang akan datang. 2. Konsistensi terhadap upaya menuju kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan bantuan pemerintah pusat maupun provinsi melalui upaya penguatan sektor penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Sehubungan hal tersebut, DPRD telah berkomitmen terhadap hal-hal sebagai berikut: A. Mendorong pendirian BUMD aneka usaha. B. Mendorong pemanfaatan secara optimal terhadap potensi kelautan dan perikanan. C. Mendorong proses percepatan penyelesaian masalah BPS sebagai bagian upaya pengembangan usaha bidang kelautan yang cukup potensial. Mendorong untuk dilakukan kajian ulang terhadap saham di PT Merdeka BSI untuk dialihkan ke usaha lain yang lebih produktif dan aman. Mendorong terciptanya sistem pengelolaan dan penegakan hukum dalam rangka upaya optimalisasi kontribusi pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah. Konsisten mendorong terciptanya sistem pengelolaan lingkungan hidup, ketersediaan sumber daya air, dan sistem pengelolaan sampah secara holistik. Bapak Ibu yang terhormat, bahwa beberapa bulan ke depan kita juga akan menjalankan pemilu kepala daerah. Tahapan pemilihan sedang dan akan berlangsung, tentu berpotensi terhadap gangguan kondusivitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Maka melalui komitmen momentum ini, kami juga ingin menyampaikan bahwa jaminan keamanan dan ketentraman masyarakat ada di atas segalanya, di atas kepentingan pribadi atau golongan, di atas kepentingan ambisi-ambisi politik kekuasaan sesaat. Sehubungan dengan hal tersebut, kami ingin mengingatkan kita semua untuk mengkaji diri, menata niat, melakukan orientasi terhadap makna dan tujuan hidup. Bahwa jabatan dan kekuasaan pasti ada batasnya. Bahwa kehidupan dalam finansial dan pola hidup juga pasti berakhir dengan kematian, dan kita akan membawa tanggung jawab moral kita masing-masing di hadapan Sang Holik Tuhan yang Maha Kuasa, memperhitungkan atas apa yang menjadi niat dan perbuatan kita. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian beberapa hal yang penting kami sampaikan mengawali pembukaan paripurna ini. Semoga menjadi bagian ikhtiar kita untuk kepentingan Banyuwangi lebih baik dan lebih baik lagi. Amin. Selanjutnya, marilah rapat paripurna siang hari ini segera kita mulai, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini Rabu tanggal 21 Agustus 2024 tepat pukul 10.07 WIB, rapat paripurna DPRD secara resmi kami nyatakan dimulai dan bersifat terbuka. Selanjutnya, untuk tertibnya pelaksanaan kegiatan ini kami serahkan sepenuhnya kepada pembawa acara untuk memandu jalannya rapat acara. Disilakan. Selanjutnya pembacaan salinan surat keputusan Gubernur Jawa Timur oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Banyuwangi. Kutipan keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 100.3.786-011.2/2024 tentang peresmian pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi masa jabatan tahun 2019-2024. Gubernur Jawa Timur menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Kesatu, meresmikan dengan hormat pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi masa jabatan tahun 2019-2024
2024 disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan gubernur ini. Kedua, pada saat berlakunya keputusan gubernur ini, keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 171.429/011.2/2019 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi masa jabatan 2019-2024 dan semua keputusan Gubernur Jawa Timur tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi sisa masa jabatan tahun 2019-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ketiga, keputusan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2024. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 9 Agustus 2024. PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono ditandatangani. Lampiran keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 100.3.1.1/KPTS/011.2/2024 tentang peresmian pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi masa jabatan tahun 2019-2024. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi masa jabatan tahun 2019-2024 yang diresmikan pemberhentiannya. 1. Imade Cahyana Negara SE, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil 1. 2. Heksa Sudarmadi SH, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil 1. 3. Made Swastiko SE, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil 2. 4. Wagianto SAG, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil 2. 5. Irianto SH, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil 3. 6. Hadi Widodo, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil 3. 7. Anom Basori, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil 3. 8. Eko Haryono, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil 4. 9. Patemo, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil 4. 10. Yayu Banar Sri P, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil 4. 11. Vicky Septalinda SE, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil 5. 12. Ahmad Masrohan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil 5. 13. Haja Siti Mafrohatin Nikmah SPDMM, Partai Kebangkitan Bangsa Dapil 1. 14. A. Taufik, Partai Kebangkitan Bangsa Dapil 1. 15. Muhammad Ali Marus SHI, Partai Kebangkitan Bangsa Dapil 2. 16. Anita Rani SH, Partai Kebangkitan Bangsa Dapil 2. 17. Priyo Santoso SH, Partai Kebangkitan Bangsa Dapil 3. 18. Inayanti Kusumasari SE, Partai Kebangkitan Bangsa Dapil 3. 19. HA Munib Safaat LC MEI, Partai Kebangkitan Bangsa Dapil 4. 20. Haji Susianto, Partai Kebangkitan Bangsa Dapil 4. 21. Haji Kusnan Abadi MPDI, Partai Kebangkitan Bangsa Dapil 5. 22. Riko Antar Budaya, Partai Demokrat Dapil 1. 23. Michael Edi Haryanto SH, Partai Demokrat Dapil 2. 24. Riki Antar Budaya SHMKN, Partai Demokrat Dapil 3. 25. Yusieni, Partai Demokrat Dapil 4. 26. Emi Wayuni Dwi Lestari, Partai Demokrat Dapil 4.
27 Badan Nur Arifin Partai Demokrat Dapil 5. 28 Umi Kulsum SH Partai Golongan Karya Dapil 1. 29 Marifatul Kamila SH Partai Golongan Karya Dapil 2. 30 Sofiandi Susiadi AMD Partai Golongan Karya Dapil 3. 31 Dr. Andes Suyatno Partai Golongan Karya Dapil 4. 32 Ruliono SH Partai Golongan Karya Dapil 5. 33 Insinyur Haji Naufal Badri Partai Gerindra Dapil 1. 34 Limpat Prawiro Dikto Partai Gerindra Dapil 2. 35 Suparman Edi H Partai Gerindra Dapil 3. 36 Dr. Andes Haji Suprayogin Partai Gerindra Dapil 4. 37 Abdul Gofur Partai Gerindra Dapil 5. 38 Dr. Andes Muhammad Fadil Partai Nasdem Dapil 1. 39 Bernard Sipahutar SE Partai Nasdem Dapil 2. 40 Ali Mustafa AMD Partai Nasdem Dapil 3. 41 Agung Setiowi Bobo SE Partai Nasdem Dapil 4. 42 Hajarati Nur Hayati ST Partai Nasdem Dapil 5. 43 Basir Partai Persatuan Pembangunan Dapil 1. 44 Dr. Andes Saroni Partai Persatuan Pembangunan Dapil 2. 45 Hasan Syafi'i Partai Persatuan Pembangunan Dapil 3. 46 Samsul Arifin SH Partai Persatuan Pembangunan Dapil 5. 47 Neni Viantin Diah Martifa SPD Partai Keadilan Sejahtera Dapil 1. 48 Sri Wayuni Partai Keadilan Sejahtera Dapil 5. 49 Insinyur Basuki Rahmat Partai Hati Nurani Rakyat Dapil 1. 50 Sri Utami Faktunisi Partai Hati Nurani Rakyat Dapil 3. PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono ditandatangani. Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta. 2 dan seterusnya sampai dengan 20. Kutipan keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 100.1/787/2024 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi masa jabatan tahun 2024-2029. Gubernur Jawa Timur menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1 meresmikan dengan hormat pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi masa jabatan tahun 2024-2029 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan gubernur ini. Kedua, keputusan gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah janji anggota DPRD ditetapkan di Surabaya pada tanggal 9 Agustus 2024. PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono ditandatangani. Lampiran keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 100.3.TT3/KPTS/011.2/2024 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi masa jabatan tahun 2024-2029. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi masa jabatan tahun 2024-2029 yang diresmikan pengangkatannya. 1. Pramudita Maharani Saputri, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dapil 1. 2. 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 Wagianto, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dapil 2. 3. Desi Prakasibi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dapil 3. 4. Bagus Amertadewa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dapil 3. 5. Patemo, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dapil 4. 6. Dea Sartika, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dapil 4. 7. Insinyur Yayu Banar Sri Pangayom, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dapil 5. 8. Andiko Putra Mahata, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dapil 5. 9. Vicky Septalinda SE, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dapil 6. 10. Ahmad Masrohan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dapil 7. 11. Imade Cahyana Negara SE, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dapil 8. 12. Anita Rani SH, Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil 1. 13. Arfi Rizaldi SE, Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil 2. 14. Priyo Santoso SH, Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil 3. 15. Haji Susianto, Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil 4. 16. Inayanti Kusumasari SE, Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil 5. 17. Zaki Al-Mubarok MSI, Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil 6. 18. Haji Muhammad Ali Marus SHIMH, Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil 7. 19. Haja Siti Mafrohatin Nikmah SPDMM, Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil 8. 20. A. Taufik, Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil 8. 21. Insinyur Haji Naufal Badri, Partai Gerakan Indonesia Raya, Dapil 1. 22. Suparman Ediha, Partai Gerakan Indonesia Raya, Dapil 2. 23. Dr. Andes Haji Suprayogin, Partai Gerakan Indonesia Raya, Dapil 4. 24. Abdul Ghafur, Partai Gerakan Indonesia Raya, Dapil 6. 25. Suwito, Partai Gerakan Indonesia Raya, Dapil 7. 26. Asrila Diskarimunda STRKEP, Partai Gerakan Indonesia Raya, Dapil 8. 27. Riko Antar Budaya SH MKN, Partai Demokrat, Dapil 1. 28. Michael Edi Haryanto SHMH, Partai Demokrat, Dapil 2. 29. Riki Antar Budaya SH MKM, Partai Demokrat, Dapil 3. 30. Yusieni, Partai Demokrat, Dapil 4. 31. Emi Wahyuni Dwi Lestari, Partai Demokrat, Dapil 5. 32. Fadan Nur Arifin SM, Partai Demokrat, Dapil 6. 33. Yuliawan Bambang Sukianto, Partai Demokrat, Dapil 7. 34. Eva Hestiawati SE, Partai Golongan Karya, Dapil 1. 35. Marifatul Kamila SH, Partai Golongan Karya, Dapil 2. 36. Muhammad Zainul Arifin SM, Partai Golongan Karya, Dapil 4. 37. Sofiandi Susiadi AMD, Partai Golongan Karya, Dapil 5. 38. Ruliono SH, Partai Golongan Karya, Dapil 6. 39. Sri Yuliani, Partai Golongan Karya, Dapil 7. 40. Umi Kulsum SH, Partai Golongan Karya, Dapil 8. 41. Zamroni SH, Partai Nasdem, Dapil 1. 42. Igede Sudrowicano, Partai Nasdem, Dapil 2. 43. Dimas Bayu Segara, Partai Nasdem, Dapil 3. 44. Muhammad Agisni Maulana S, Partai Nasdem, Dapil 4. 45. Febri Prima Sanjaya, Partai Nasdem, Dapil 6. 46.
Hajah Ratih Nur Hayati ST, Partai Nasdem, Dapil 7. 47. Lia Alistia Ningrum SPD, Partai Nasdem, Dapil 8. 48. Saiful Anam SE, Partai Persatuan Pembangunan, Dapil 3. 49. Dr. Anda Haja Nunuk Sri Rahayu MM, Partai Persatuan Pembangunan, Dapil 5. 50. Muhammad Tansilul Furqon, Partai Persatuan Pembangunan, Dapil 6. PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono ditandatangani. Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, 2 dan seterusnya sampai dengan 18. Selesai. Persiapan pengucapan sumpah janji. Undangan dan hadirin dimohon berdiri. Rohaniwan mendampingi. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Banyuwangi berkenan menuju ke tempat. Pengucapan sumpah janji dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 100.3.1/KPTS/01/01.2/2024 tanggal 9 Agustus 2024 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi masa jabatan tahun 2024 sampai 2029. Sebelum memangku jabatan, hari ini saya sebagai Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sesuai dengan ketentuan undang-undang akan mengambil sumpah atau janji kepada saudara sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi masa jabatan tahun 2024 sampai 2029. Oleh karena itu saya akan bertanya, apakah saudara bersedia mengucapkan sumpah atau janji? Sedia. Disumpah atau janji menurut agama apa? Agama. Untuk yang beragama Hindu, disumpah atau janji menurut agama apa? Agama Hindu. Bagi yang beragama Kristen, disumpah atau janji menurut agama apa? Kristen. Bagi yang beragama Katolik, disumpah atau janji menurut agama apa? Perlu saya ingatkan kepada saudara bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara, menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini, juga yang terpenting sekali harus diyakini bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan tersebut disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Maha mengetahui apa yang saudara ucapkan dan apa pula yang tersimpan dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Selanjutnya, agar saudara mengikuti dan menirukan dengan hikmat. Bagi yang beragama Islam, ucapkan, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Hindu ucapkan Om Atah Paramawisesa. Om Atah Paramawisesa. Bagi yang beragama Kristen dan Katolik ucapkan demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bersama-sama. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai anggota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kabupaten Banyuwangi, dengan sebaik-baiknya, dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban
akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi yang beragama Kristen dan Katolik ucapkan, semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Selanjutnya penandatanganan berita acara sumpah janji. Rohaniwan selaku saksi menuju tempat penandatanganan. Pertama, perwakilan agama Katolik. Selanjutnya perwakilan agama Kristen. Berikutnya perwakilan agama Hindu. Berikutnya perwakilan agama Islam.
Penandatanganan selesai, rohaniwan kembali ke tempat. Dilanjutkan dengan penyematan tanda jabatan secara simbolis oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Banyuwangi. Penyematan tanda jabatan selesai. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Banyuwangi berkenan untuk kembali ke tempat. Undangan dan hadirin disilakan duduk kembali. Anggota DPRD yang telah diambil sumpah janji disilakan kembali ke tempat. Selanjutnya penyampaian pengumuman pimpinan sementara oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Banyuwangi. Pengumuman nomor 720-429.050-2024. Dasar 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. 3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi. 4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 1068 Tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam pemilihan umum tahun 2024. Bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD perlu dibentuk pimpinan sementara sebelum pembentukan alat kelengkapan DPRD. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan 1. Surat pengantar dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tanggal 12 Agustus 2024 nomor 404/DPC/8 berdasarkan surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Timur tanggal 12 Agustus 2024 nomor 2663/DPD/8/2024 menetapkan Imade Cahyana Negara SE sebagai pimpinan sementara DPRD Kabupaten Banyuwangi. 2. Surat pengantar dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa tanggal 15 Agustus 2024 nomor 574-20-01-8/2024 berdasarkan surat Dewan Pimpinan Wilayah tanggal 18 Agustus 2024 nomor 14271-DPW-01-8/2024 menetapkan Inayanti Kusumasari SE sebagai pimpinan sementara DPRD Kabupaten Banyuwangi, sehingga dengan komposisi sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut. Ketua Imade Cahyana Negara SE. Wakil Ketua Inayanti Kusumasari SE. Demikian untuk menjadi maklum. Banyuwangi 21 Agustus 2024. Sekretaris DPRD Kabupaten Banyuwangi Alif Rahman Kationo SEMM ditandatangani. Selesai.
Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sebagaimana ketentuan, marilah kita ikuti bersama prosesi penyerahan pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara yang akan ditandai dengan penyerahan palu pimpinan oleh pimpinan DPRD masa jabatan 2019-2024 kepada pimpinan sementara. Undangan dan hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya berkenan kepada pimpinan DPRD masa jabatan 2019-2024 dan pimpinan sementara DPRD untuk menuju tempat serah terima. Diawali dengan prosesi penyerahan palu pimpinan, dalam hal ini oleh Bapak Haji Muhammad Ali Mahrus SHIMH kepada Bapak Imade Cahyana Negara SE. Selanjutnya prosesi penyerahan buku memori, dalam hal ini oleh Bapak Michael Edi Haryanto SHMH kepada Bapak Imade Cahyana Negara SE. Berikutnya, prosesi penyerahan buku memori, dalam hal ini oleh Bapak Ruliono SH kepada Ibu Inayanti Kusumasari SE. Prosesi penyerahan selesai, para pimpinan DPRD berkenan kembali ke tempat. Undangan dan hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan pimpinan sementara DPRD. Yang terhormat Bapak Imade Cahyana Negara SE, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan, Rahayu Merdeka. Yang terhormat Jabat Gubernur Jawa Timur atau yang mewakili, yang kami hormati Saudari Bupati dan Wakil Bupati, yang kami hormati anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banyuwangi, yang berbahagia dan kami hormati anggota DPRD masa jabatan 2024-2029, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, para asisten dan para staf ahli Bupati, yang kami hormati Saudara Kepala Dinas, Badan Instansi Vertikal di Kabupaten Banyuwangi, yang kami hormati Saudara Pimpinan dan anggota Bawaslu, pimpinan anggota Komisioner KPU Kabupaten Banyuwangi, yang kami hormati para pimpinan partai politik, Bapak Ibu tokoh agama, tokoh masyarakat, para pimpinan lembaga swadaya masyarakat, pimpinan organisasi pemuda, Bapak Ibu Rektor atau para pimpinan lembaga penyelenggara pendidikan perguruan tinggi, ketua organisasi profesi, para pimpinan perbankan dan perusahaan BUMN, BUMD dan swasta lainnya di Banyuwangi, yang kami hormati para camat, lurah dan kepala desa se-Kabupaten Banyuwangi, Bapak Ibu hadirin serta rekan-rekan wartawan, baik media cetak maupun elektronik yang kami banggakan. Hadirin rapat paripurna yang berbahagia, mengawali sambutan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu hadirin sekalian untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, seraya berucap alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan rasa terima kasih yang telah memberikan nikmat sehat walafiat maupun nikmat-nikmat yang lain, termasuk suasana kebahagiaan lahir dan batin, sehingga kita semua dapat bersama-sama hadir melaksanakan rapat paripurna ini dengan lancar hingga usai nanti. Atas nama pimpinan sementara DPRD, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang mendalam kepada Bapak Ibu yang telah hadir di tempat ini memenuhi undangan dalam rangka pelaksanaan paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan agenda pengucapan sumpah janji anggota DPRD masa jabatan 2024-2029 sekaligus peresmian pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi masa jabatan 2019-2024. Sehubungan dengan hal itu, melalui kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan selamat kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang terpilih menjadi anggota DPRD masa jabatan 2024-2029 serta telah mengikuti pengucapan sumpah janji sebagaimana kita saksikan bersama tadi. Bahwa sumpah janji yang telah kita laksanakan tadi merupakan komitmen diri untuk kita pertanggungjawabkan secara moral pada masyarakat,
khususnya yang kita wakili, terlebih di depan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha mendengar dan Maha mencatat. Bapak Ibu sekalian, khususnya teman-teman anggota DPRD yang baru melaksanakan sumpah janji, sejak hari ini secara konstitusional kita telah memenuhi syarat sebagai anggota DPRD dan akan melaksanakan 3 fungsi lembaga sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 maupun regulasi lainnya. Ada beribu-ribu bahkan berpuluh-puluh ribu suara rakyat yang kita wakili untuk kita perjuangkan bersama eksekutif akan hak-haknya, hak untuk mendapatkan rasa aman dan berkeadilan, hak mendapatkan keadilan di depan hukum, hak mendapatkan keadilan ekonomi, hak mendapatkan keadilan pendidikan maupun hak-hak mendasar lainnya. Bahwa berjuang untuk rakyat merupakan hal yang mulia, maka untuk meraih itu semua memerlukan komitmen dan jiwa pengabdian yang cukup. Oleh sebab itulah dalam kesempatan yang baik ini, sebelum mengawali tugas dan kewajiban hari-hari ke depan, saya ingin mengajak kita semua untuk menata hati bersama-sama menjaga marwah lembaga DPRD dengan melaksanakan 3 fungsi DPRD sebaik-baiknya. Semoga kita semua dapat melaksanakan dengan istiqomah konsisten selama 5 tahun ke depan. Amin. Pada Bapak Ibu, saudara-saudaraku anggota DPRD masa jabatan tahun 2019-2024 yang kebetulan berkompetisi dalam pemilu tahun 2024 namun belum mendapatkan amanat untuk mengabdikan diri kembali sebagai wakil rakyat di periode mendatang, kami juga menyampaikan yakinlah ada tugas dan peran lain untuk terus mengabdi bagi bangsa dan negara khususnya rakyat Banyuwangi. Mari terus berkarya dan mengabdi bagi kemajuan Banyuwangi yang kita cintai. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian kiranya sambutan kami dalam momentum mengawali tugas pimpinan sementara ini. Semoga kita semua wajib melaksanakan ikhtiar, baru kemudian kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga kita semua tetap dalam kesehatan dan petunjuk-Nya. Amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika terdapat hilaf dan kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Santi Santi Om. Demikian sambutan pimpinan sementara DPRD, dan selanjutnya hadirin yang berbahagia, marilah kita simak bersama sambutan Bupati Banyuwangi. Yang terhormat Ibu Fistiandani, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Kepala Bakorwil 5 Jember Bapak Nana Fajar Priyantoro, SHMSI, Wakil Bupati Banyuwangi, Forkopimda Kabupaten Banyuwangi, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi periode 2019-2024, anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi periode 2024-2029 beserta pendamping dan keluarga, Ketua KPU Kabupaten Banyuwangi atau yang mewakili, Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi atau yang mewakili, para pimpinan partai politik, para kepala SKPD, Forkopimkas Kabupaten Banyuwangi, pimpinan instansi vertikal, para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka pelantikan dan pengambilan sumpah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi. Hari ini adalah momentum yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi di Kabupaten Banyuwangi. Para anggota DPRD yang dilantik pada hari ini merupakan representasi dari aspirasi masyarakat yang telah memberikan kepercayaan dan mandat kepada mereka untuk menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Selanjutnya, perkenankanlah saya membacakan sambutan dari Menteri Dalam Negeri sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan dan para anggota DPRD Kabupaten Kota, yang terhormat jajaran unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Lingkup Kabupaten Kota, yang terhormat para dewan pengurus partai politik, yang terhormat para tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, serta para hadirin dan undangan yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala,
Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat hadir pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Kota dalam rangka pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Kota hasil pemilihan umum tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Melalui momentum yang berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan ucapan selamat kepada para anggota DPRD yang telah dilantik pada hari ini. Rapat paripurna DPRD Kabupaten dengan agenda khusus pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten hasil pemilihan umum tahun 2024 merupakan puncak dari seluruh rangkaian proses pelaksanaan pemilihan umum anggota DPRD yang secara filosofis berkedudukan sebagai sarana demokrasi yang dimaksudkan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam tatanan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Tentunya kita patut untuk berbangga bahwasanya bangsa Indonesia dapat membuktikan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi sehingga dapat melaksanakan 13 kali pemilihan umum yang berjalan dengan relatif tertib dan lancar. Oleh sebab itu, atas nama pemerintah, saya ucapkan terima kasih serta apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak konstitusionalnya dalam pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Selanjutnya, ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh pihak penyelenggara yang terlibat, baik Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, pemerintah daerah, pihak keamanan, rekan-rekan media, pers, serta seluruh masyarakat yang telah berkolaborasi dan bekerja sama dengan segenap komponen bangsa guna turut mensukseskan pelaksanaan pemilu dalam nuansa yang demokratis, lancar, dan damai. Hadirin yang saya hormati, pada pasal ayat 3 pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 telah mengatur bahwa pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat dua hal yang perlu dicermati oleh para anggota DPRD yang baru saja dilantik, yakni pertama, secara konseptual maupun legal formal, kedudukan DPRD merupakan bagian integral dari pemerintahan daerah, di mana karakter dari DPRD di dalam kerangka negara kesatuan atau unitaris memiliki corak yang berbeda dengan kedudukan lembaga legislatif di negara-negara federal yang menganut pemisahan kekuasaan negara secara absolut hingga ke tingkat lokal atau regional. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meletakkan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bermitra sejajar dengan kepala daerah. Kedua, setiap anggota DPRD dipilih dalam pemilu yang pencalonannya melalui partai politik. Hal ini tentunya memiliki perbedaan dengan pemilihan kepala daerah yang dimungkinkan calonnya maju dari jalur perseorangan. Kondisi ini tentu menciptakan kondisi di mana anggota DPRD memiliki ikatan yang sangat kuat sebagai perpanjangan tangan dari partai politik. Namun demikian, yang perlu digarisbawahi bahwa sebesar apapun kepentingan partai politik asal saudara, hendaknya tempatkanlah kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Di samping itu, perlu kami ingatkan pula bahwa dalam menjalankan tugas saudara diwasil oleh penegak hukum serta lembaga pengawas seperti KPK, BPK, BPKP, dan sebagainya. Hadirin yang saya muliakan, saya mengajak saudara-saudara untuk menekankan kembali bahwasanya sebagaimana amanat pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah menyebutkan 3 fungsi DPRD, yaitu 1. Fungsi pembentukan peraturan daerah atau perda, fungsi penyusunan anggaran, dan 3. Fungsi pengawasan.
Fungsi pembentukan perda merupakan pembentukan produk peraturan daerah bersama-sama dengan kepala daerah. Hal yang perlu senantiasa dipahami oleh para anggota DPRD bahwa penyusunan peraturan daerah tidak hanya berbasis keilmuan dan akademik, namun jauh yang lebih penting bahwa harus bisa menjadi refleksi dari aspirasi dan kebutuhan rakyat, mampu memecahkan masalah dan bukan justru menambah masalah, dan tetap mempedomani peraturan perundang-undangan. Di samping itu perlu menjadi catatan bahwa perda inisiasi DPRD harus menjadikan pelayanan publik menjadi prioritas utama, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya dan menciptakan iklim investasi yang baik sehingga terciptanya kemakmuran bagi masyarakat. Kemudian fungsi anggaran seyogyanya merujuk kepada komitmen setiap anggota DPRD untuk menempatkan alokasi dana yang berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk kesejahteraan pribadi dan golongan. Untuk itu, saudara selaku perpanjangan tangan masyarakat diharapkan dapat mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan anggaran, sehingga alokasi dana benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Sedangkan fungsi pengawasan merujuk pada mekanisme pengawasan secara berkala dan proporsional, baik terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ kepala daerah maupun kebijakan-kebijakan pemerintah daerah secara umum. Dalam fungsi pengawasan, anggota DPRD memiliki hak, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Penggunaan ketiga hak DPRD tersebut merupakan rangkaian hak DPRD sebagai ketentuan kausalitas, yakni hak interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai pelaksanaan kebijakan daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara. Hak angket sebagai tindak lanjut terhadap keterangan yang disampaikan oleh kepala daerah, dan DPRD dapat menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya terhadap hasil penyelidikan dimaksud DPRD berhak untuk menyelesaikan, berhak untuk menyatakan pendapat disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Hak-hak tersebut perlu dipahami bersama oleh anggota DPRD sehingga fungsi pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik dan menciptakan check and balance pada penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hadirin yang saya hormati, dalam kedudukan DPRD sebagai mitra kepala daerah di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah dipertegas tentang pola hubungan kemitraan antara DPRD dengan kepala daerah yang bersifat check and balance. Hal ini dimaksudkan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada setiap periode kepemimpinan kepala daerah, sehingga terjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh sebab itu, sinergitas dan kolaborasi kerja kolektif antara DPRD dan kepala daerah harus diarahkan secara positif untuk memberikan respon cepat dalam pemecahan persoalan-persoalan kerakyatan di tingkat lokal, membangun kerjasama yang efektif di tingkat regional, serta mendukung suksesnya agenda prioritas nasional, terutama pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 yang merupakan waktu tepat sebagai momentum mensinkronkan rencana kerja pemerintah pusat dan daerah. Beberapa hal tersebut perlu untuk menjadi perhatian bagi kepala daerah dan DPRD untuk bersama-sama membangun Indonesia dari daerah dan akan memberikan dampak pada terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Kemudian dalam rangka menyambut pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, saya mengharapkan Bapak Ibu para anggota Dewan agar senantiasa memaksimalkan peran dalam mengawal pelaksanaan Pilkada serentak 2024, baik dalam hal pengawasan masa persiapan tahapan hingga pelantikan kepala daerah terpilih, hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan.
Kita tentu mengetahui bahwa suksesnya penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 tidak hanya menjadi tanggung jawab dari penyelenggara saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, DPRD diharapkan dapat memberikan dukungan terkait kebijakan, sarana dan prasarana, serta personil yang akan mengawasi jalannya Pilkada serentak tahun 2024. Hadirin yang saya muliakan, pemilu tahun 2024 telah menghadirkan wajah-wajah baru dengan beragam latar belakang, profesi anggota DPRD Kabupaten terpilih yang tidak hanya berasal dari kalangan politisi semata. Melihat begitu penting dan sentralnya peran dari fungsi DPRD, maka figur atau profil anggota dewan haruslah memiliki kompetensi yang prima, yaitu memiliki pengetahuan yang luas, kemampuan yang handal berkaitan dengan substansi bidang tugas DPRD yang menjadi pertanggungjawabannya, serta dibarengi dengan sikap perilaku yang baik. Oleh karena itu, anggota DPRD berhak meningkatkan kompetensi dan kualitasnya melalui kegiatan-kegiatan seperti orientasi dan bimbingan teknis. Namun perlu diingat bahwa pelaksanaannya dilakukan secara proporsional yang berbasis pada peningkatan hard skill maupun soft skill dalam menunjang tugas-tugasnya. Pelatihan dan pengembangan ini diharapkan dapat membantu anggota DPRD dalam menjalankan tugas fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Hadirin yang berbahagia, akhir kata saya ucapkan selamat bekerja kepada para anggota DPRD Kabupaten masa jabatan tahun 2024-2029 yang baru saja dilantik. Pemerintah berharap dengan memikul amanah dan beban yang berat ini, anggota DPRD dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sampai purna tugas nanti. Kemudian pada kesempatan yang baik ini, saya juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para anggota DPRD Kabupaten masa jabatan 2019-2024 atas pengabdian dan jasa-jasa kepada bangsa dan negara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, pelindungan, dan pertolongan kepada kita semua dalam upaya membangun bangsa dan negara yang kita cintai. Amin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia, saya atas nama pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga mengucapkan selamat kepada saudara-saudara yang telah resmi dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi. Tugas yang menanti di depan bukanlah tugas yang ringan. Saudara-saudara sekalian memiliki tanggung jawab yang besar untuk menyuarakan aspirasi rakyat, menyusun kebijakan yang berkeadilan, dan mengawal pelaksanaan pembangunan di daerah kita tercinta. Sebagai mitra kerja pemerintah daerah, saya berharap DPRD dapat terus bersinergi dan berkolaborasi dengan eksekutif dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Tantangan ke depan semakin kompleks, baik dari sisi ekonomi, sosial maupun politik. Oleh karena itu dibutuhkan komitmen, integritas, dan dedikasi yang tinggi dari setiap anggota DPRD untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab, transparan, dan akuntabel. Marilah kita bersama-sama membangun Kabupaten Banyuwangi yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Saya yakin dengan kerja keras dan sinergi antara legislatif dan eksekutif, kita dapat menghadapi berbagai tantangan dan mewujudkan harapan masyarakat. Akhir kata, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada seluruh anggota DPRD yang baru dilantik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah yang mulia ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka!
Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, sekaligus mengharap kebaikan dan keberkahan untuk kita semua, marilah kita berdoa bersama yang dalam hal ini akan dipandu oleh pejabat kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Mohon izin memandu untuk yang beragama Islam, untuk saudaraku yang beragama lain mohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Hamidu, ya Syakur, segala puji hanya untuk-Mu yang telah melimpah ruahkan nikmat serta telah memberikan izin kepada kami semua sehingga acara rapat paripurna istimewa pada saat ini dapat berjalan dengan selamat, lancar dan sukses. Ya Allah, ya Afu, ya Ghafar, ya Nur, ya Hadi, ampunilah atas segala khilaf dan dosa kami, khilaf dan dosa kedua orang tua kami, khilaf dan dosa para guru, para pendahulu, serta para pemimpin kami. Tunjukkan kepada kami bahwa yang benar itu tampak benar, dan beri kemampuan kepada kami untuk dapat melaksanakannya. Tunjukkan kepada kami bahwa yang salah itu tampak salah, dan beri kekuatan kepada kami untuk dapat menjauhinya. Ya Allah, ya Malikal Mulki, ya Dal Jalali wal Ikram, Engkaulah pemilik kekuasaan, Engkaulah yang memberi dan mengambil kekuasaan jabatan pada seseorang yang Kau kehendaki. Engkaulah yang memuliakan dan menghinakan kepada seseorang yang Kau kehendaki. Karena itu ya Allah, saat Engkau memberi kekuasaan jabatan pada kami, bimbinglah kami dengan sinar ilmu dan hidayah-Mu, agar kami dapat melaksanakan kekuasaan jabatan dengan amanah dan ahli, penuh integritas dan profesionalitas. Ya Allah, ya Dal Arsyil Majid, ya Fa'alu lima yurid, jadikan rapat paripurna istimewa pada saat ini sebagai kegiatan yang penuh berkah dan manfaat. Jadikan ya Allah awalnya sebagai kebaikan, pertengahannya sebagai kemenangan, dan pada akhirnya menjadi kesuksesan bersama. Ya Allah, jadikan kami semua sebagai putra daerah yang bangga melayani bangsa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, rangkaian acara pokok telah kita ikuti bersama. Sebagaimana ketentuan, rapat paripurna istimewa ini akan ditutup oleh pimpinan DPRD sementara. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Imade Cahyana Negara SE, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan, Rahayu Merdeka. Yang terhormat pejabat Gubernur Jawa Timur yang kami hormati, Saudari Bupati, Wakil Bupati Banyuwangi yang kami hormati, anggota Forkopimda Kabupaten Banyuwangi, seluruh yang hadir pada rapat paripurna yang berbahagia. Tidak ada kalam yang patut kita ucapkan selain berucap alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan segala kemudahan dan kelancaran sehingga rangkaian acara paripurna pengucapan sumpah janji anggota DPRD masa jabatan 2024-2029 sekaligus peresmian pemberhentian anggota DPRD masa jabatan 2019-2024 telah kita lalui dengan baik. Kegiatan ini telah diupayakan dengan maksimal sebagai wujud ikhtiar kita bersama. Namun kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Sempurna. Ucapan terima kasih yang mendalam kami sampaikan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah menghadiri dan mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Maka manakala terdapat kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan kegiatan ini, semoga tidak mengurangi esensi dan hikmatnya acara. Atas nama pimpinan sementara dan semua yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung, kami menyampaikan permohonan maaf yang mendalam. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah rapat paripurna siang hari ini segera kita akhiri dan dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini Rabu tanggal 21 Agustus 2024 tepat pukul 11.18 WIB, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi periode 2024-2029 sekaligus peresmian pemberhentian anggota DPRD masa jabatan 2019-2024 secara resmi kami nyatakan ditutup dan selesai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Santi, Santi, Om, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan, Rahayu Merdeka.